Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fares dari Prodi Manajemen Perhotelan dengan NIM 20135112. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Revisa Ananda SPD MPD, kali ini saya akan menjelaskan secara rinci materi minggu ke-10, yaitu tentang karangan ilmiah. Pengertian karangan ilmiah menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Karangan ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan sesuatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Pengertian karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Pengertian karangan ilmiah populer. Karangan ilmiah populer adalah karangan ilmiah pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Terdapat juga pengertian lain di mana karangan ilmiah populer diartikan sebagai karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Karangan ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menyandur, mengutip, dan meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain daripada menulis murni gagasan, pendapat, dan pernyataan sendiri. Ada 7 ciri-ciri karangan ilmiah. 1. Objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkap berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang biasa dipertanggungjawabkan. 2. Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu bagi kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. 3. Sistematis. Uraian yang terdapat pada karangan ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. 4. Logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan, pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif. 5. Lengkap. Segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas selengkap-lengkapnya. 6. Lugas. Pembicaraan langsung kepada hal pokok serta tidak melebih-lebihkan sesuatu. 7. Jelas. Segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. 8. Tidak argumentatif. 9. Tidak persuasif. 10. Penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Ciri-ciri karangan non-ilmiah. 1. Emotif. Kemewahan dan perasaan lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan minim informasi. 2. Bersifat persuasif. 3. Deskriptif. Pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. 4. Penyajian dibarengi dengan sejarah. 5. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 6. Gaya bahasa yang konotatif dan populer. 7. Tidak membuat hipotesis. 8. Situasi didramatisir. Ciri-ciri karangan ilmiah populer. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah populer sebagai berikut. 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Gaya bahasa formal dan populer. 3. Fakta yang disimpulkan subjektif. 4. Mementingkan diri penulis. 5. Melebih-lebihkan sesuatu. 6. Bersifat persuasif. 7. Usulan-usulan bersifat argumentatif. Jenis-jenis karangan yang termasuk kategori. 1. Makalah.
adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. 2. Kertas kerja seperti halnya makalah adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. 3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif. 4. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. 5. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih valid dengan analisis terinci. Jenis-jenis karangan yang termasuk dalam kategori karangan non-ilmiah. 1. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan, fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik dan juga menghibur. 2. Cerpen karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerita pendek dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. 3. Novel adalah karangan prosa yang lebih panjang dari cerita pendek dan menceritakan kehidupan seseorang dengan lebih mendalam dengan menggunakan bahasa sehari-hari serta banyak membahas aspek kehidupan manusia. 4. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. 5. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau ganjaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Adapun jenis-jenis karangan yang termasuk dalam kategori karangan ilmiah populer. 1. Resensi buku adalah pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca. 2. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media seperti koran, bulletin, dan majalah, bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. 3. Editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang karangan ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.